kepada saudara sedama yang berbahagia. Setiap hari apa yang kita memulai harus cepat, apalagi berbuat kebajikan harus lebih cepat. Pikiran yang baik harus duluan, supaya kita jadi ada memimpin di dalam hati kita, suara kita, ucapan kita harus jadi memimpin, omong duluan. Yang ketiga adalah berbuat baik juga harus duluan, supaya menjadi contoh buat karma yang lain yang banyak alasan. Nantilah, tunda dulu ya, masih banyak waktu lah. Jangan, itu sifat umum, sifat yang tidak berguna. Nah, sifat namanya terlambat. Nah, terlambat nama juga jatuh ya, jatuh pendek, jatuh tinggi juga tetap sakit. Supaya hidup kita jangan jatuh duluan, itu bagaimana caranya? Adalah hati-hati setiap saat, waspada. Perhatian nggak kalau kita lakukan apapun, emosi juga suka ikut campur. Pada emosi itu bukan memimpin, tetapi dia suka ikut campur kalau berbuat baik. Kebodohan pun bukan urusan, juga ikut campur. Kemerkatan bukan urusan berbuat baik, tetapi dia juga ikut kemerkatan. Seperti anaknya lengket kepada ibunya, mau masak lalu digendong, mau mandi juga minta digendong, mau tidur minta digendong, duduk, jalan, berdiri, semua posisinya tidak bisa buat apa-apa. Seperti lengket, seperti rem. Mirip tidak kalau anak kecil lengket sama ibunya? Mirip sama kemerkatan tidak? Bisa buat apa? Ibu bisa buat apa? Kalau tidak di perhatian, kuling-kuling, nangis. Akhirnya mengganggu suasana yang mau digendong. Akhirnya mau kerja 1 meter tidak izin. Mau berbuat baik apapun tidak izin oleh anak. Itu jelas sekali. Kadang-kadang kok ibu nggak kerja, tunggu anaknya ini tidur dulu. Kalau dia belum tidur saya nggak bisa. Nah, seperti contoh, setiap malam tidur di rumah. Di kemudian hari jalan-jalan, tidur beda kamar, beda rumah. Ibu biaya restoran, biaya rumah makan, biaya rumah tempat inapan mahal-mahal. Tetap 1 hari 1 malam mendengar hanya anak nangis. Dia nggak betah. Dia nggak mau tahu ibu biaya itu segede manapun. Inti dia urusannya nangis. Apa yang mau dia? Itu sang Buddha upama seperti kilesa. Loba, dosa, moha lebih parah daripada anak lengket sama ibu yang dikit-dikit nangis. Apapun harus nurut. Kalau tidak nurut seperti musuh ribuan tahun. Tiba-tiba jam tidur dia mulai nangis. Kita lelah. Ibu capek, ibu sudah kasih tahu, ibu capek, tidak mau dengar. Ibu ngantuk, nggak mau dengar. Yang penting aku mau menang. Mirip kilesa dalam hati kita, bahwa kalau kilesa mau menang, emosi, ingat nggak emosi? Tidak mengalah apapun. Yang penting emosi dan sukses. Nah, maka butuh ibu yang bijak, bukan jadi ibu saja. Ibu harus ada bijak. Bagaimana caranya? Nah, seperti ada kebakaran. Pas anak kecil ada di dalam,
Samping pintu api paling besar. Tidak yang berani masuk lewat pintu ambil anak. Cuma di tempat angin, seperti di atas ke toilet begitu. Nah, ada lubang pas buat anak lewat. Dewasa tidak bisa lewat. Bapak ibu kaget, lali sana lali sini. Supaya apa? Supaya gimana selamatkan anak. Nah, terus ada satu orang ada bijak, bedanya. Kalau yang lain mana palunya dibobok, ada juga telepon cari pemadam, bawa air dari berapa kilo-kilo. Teriak-teriak sama tetangga. Biasanya juga nggak bisa lewat, tetangga juga mana mau. Biar api segera begitu. Seperti anak kejebak di mobil gitu. Ini anak kejebak di api di rumah. Ada satu orang beda, lewat tenang aja. Bagaimana caranya? Cara omong sama anaknya, cari mainan. Dek, mainan di sini banyak loh, mau nggak? Nah, akhirnya anak cari mainan. Dia tidak mengerti teriak bahaya api. Dia tidak mau tahu itu kebakaran. Bahasa tubuh beda. Ada orang itu cari anak oleh mainan dengan dibunyi-bunyi di lubang tersebut. Bahwa dek, kamu punya sedikit, ini papa punya banyak banget mainannya, mau nggak? Mau dia. Ada jalan-jalan ngongkong ke lubang. Ada diangkat ke lubang. Nah, beda kalau pakai bijak sama pakai kekasar. Bahasa tubuh beda. Namanya anak suka apa? Suka mainan. Mancing ikan juga sama. Hewan segede apapun mancing makanan juga. Apa yang kita suka? Mencuri anjing aja kasih makanan anjing suka. Setelah makan pingsan bisa dicuri. Apapun tergantung niat kebijaksanaan kita. Mau pakai yang positif atau negatif. Nah, kalau kita menjalankan berdana seperti ini, sifat pelit, sifat lupa, sifat kemerkatan tidak mau dekat, karena bukan makanan dia. Makanan dia kalau ambil, lupa itu untuk ambil sebanyak-banyak, lalu tidak mau tahu siapapun, mau ambil saja. Itu sifat lupa. Sifat berdana jadi nggak bisa masuk. Maka kita mau pakai sifat melepas atau kemerkatan. Kalau pakai kemerkatan, mau nggak mau, nah lihat aja bangun rumah segede apapun juga pasti pikirannya kudang duluan. Bukan tempat tidurnya, bukan tempat kebebasan, kebersihan, kebebasan, tidak. Tapi lekaran harus bikin kudang. Kenapa? Kuduk simpan barang yang keinginan sekian banyak. Kedua, coba kalau kita pikir, nah setiap hari kita belajar bahwa inilah ajaran Sang Buddha, boleh dipraktekkan. Makanan semua berbagi, tidak ada yang tidak makan. Celuk satu bagi 10 pun bisa. Jangan bilang celuk satu hanya satu orang bisa makan, enggak, tahu cara bagi. Inti seperti itu. Buah-buahan banyak yang makan, tapi bijinya buat tanam, dibagi ke bumi. Tanam kembali lagi, tumbuh pohon yang kedua, dapat lebih banyak. Tanam lagi, tumbuh lagi pohon ketiga, bisa sampai sehutan, bisa bangun hutan. Lihat Korea Selatan atau itu, dulu nyaman dulu, gunungnya botak, miskin, berjuang setengah mati. Tadi karena mereka kirim guru yang bijak, ngajar sekolah di situ, berjuang cari tempat mengajar anak di gunung. Ada bijaksanaan campur sama di situ. Tidak lama sekolah baru dapat. Tidak lama gunung hijau, semua pohon. Tidak lama lagi semua punya kehidupan. Jadi akhirnya menjadi yang terbaik untuk sekolah di gunung yang botak. Semuanya rezeki. Ada di mana? Bukan ada di kecewaan.
ada di semangat, ada di harus berubah menjadi wujud yang lebih tinggi, mahal, lebih nilai, lebih bagus. Nah, maka kita berbuat baik saat ini, hati kita baik. Ini udah bagus banget. Jangan lupa, negara dunia ini sedang miskin. Boleh lihat di YouTube dimanapun media. Lihat negara miskin pasti muncul. Kampung paling miskin pasti muncul. Orang paling miskin pasti muncul. Mau tipe mana, mau sampai makan tai pun ada di situ. Kita masih nasi, masih buah. Yang banyak makan tai juga sudah banyak. Kenapa? Daripada mati, apa aja bisa dimakan. Seperti orang gila, atau enggak? Dia tidak tahu yang mana makan, yang mana sampah, makan. Tapi sekarang karena bentuk dengan rezeki atau keuangan, apa aja bisa makan. Seperti nyaman dulu cerita itu. Apa tuh? Daging anak sendiri pun makan. Itulah puncak hati kita. Pergi berjalan bertiga, suami istri dan anak. Sudah tiba saatnya, anaknya mati di jalan. Mau gak mau unduk sampai tujuan. Bayangan aja, makan daging anak demi sampai tujuan. Rasa apa? Enak ya begitu, suka ya gitu. Berarti selama ini kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, rasanya apa coba? Ibu digendong anak setiap hari, tetapi tujuannya belum sampai, anak mati di jalan. Ada keputusan, mau gak mau, makanan yang paling dekat, yang bisa sambung nyawa sampai tujuan, cuma daging cuma satu jenis yang ibu harus makan, adalah daging anak sendiri. Maka jangan main tentang perdana, jangan lepas sifat perdana. Jangan sampai makan anak diri sendiri. Itulah kemiskin kebenaran. Ada juga sambutan lebih kasihan orang yang miskin kebajikan. Berbuat baik tidak mau. Lebih miskin kebahagiaan. Miskin kesehatan, miskin rezeki. Yang kita bilang miskin uang itu, semuanya ini bukan nomor satu. Lumpur pun bisa makan, akar pun bisa jadi obat, udara pun juga bisa cium untuk kehidupan. Yang penting tanah, air, api, angin ada di tubuh dari hidup, bukan uang. Ada uang, ingat nggak yang bikin Apple, HP Apple paling mahal, yang paling pinter, orang yang buat itu sakit tahu. Dia bilang begini, uang saya segunung, tetapi saya sakit, uang gak bisa bantu. Yang cipta HP Apple yang paling terkenal sampai sekarang orangnya sudah gak ada. Kenapa? Sakit kanker, sakit. Lalu uang sebanyak yang oleh cipta beliau itu tidak ada sangkut ke obatnya. Sebenarnya uang itu harus bisa jadi obat yang terbaik, tidak ketemu. Banyak umat punya klinik, banyak umat punya rumah sakit, banyak umat sakit, rumah sakit itu tidak ada obat untuk pemiliknya. Tolong diperhatikan. Jangan bilang, oh dia enak kok, punya rumah sakit, kalau dia sakit cuma santai kok, rumah sakit udah ada. Pasti ada obat, dan belum tentu karma cocok sama obatnya. Sakit pasti menghindari obat di rumah sakit itu, pasti sembuhkan dari rumah sakit orang lain. Itu namanya metta, cinta kasih sayang. Maka Bapak Ibu tolong perhatian ya. Negara pun, rumah tangga pun, sekolah pun, ibadah pun sedang jatuh tempo. Ujian pertama adalah berbagi. Pantai keluar wihala setiap hari, pantai tahu kok apa yang tambah banyak, pusing cari nafkah. Sampai nggak tidur, sampai pusing, sampai nangis, sampai sudah mau jadi orang gila karena makanan belum jatuh di perut, sampai kepalanya pusing, mau pingsan karena belum makan. Tolong perhatian, ini jalannya.
sesuai dengan ajaran Sang Buddha, supaya semua itu hidup layak tinggal. Makanan semua makan seperti obat, jangan makan seperti lomba, makan seperti obat, makan secukupnya buat jaga tuh. Makan banyak, kolesteron juga tinggi, darah juga tinggi, malah tambah biaya obat. Nah itu coba tanya dokter, benar itu makan yang benar atau makan cepat sakit cepat mati? Tolong direnungkan kebenarannya. Maka semoga kita kehidupan bersamaan ini saudara, tidak maulah siapapun sakit di mata, tidak mau siapa yang lebih tua di mata lebih cepat, apalagi siapa yang mau saudara kita baik hati begini meninggal dunia juga nggak mau. Kita bersama untuk ayu wano sukang palang bersama, bahagia berpanjang, sehat berpanjang, rezeki berpanjang, khususnya umur juga harus dijaga, dilawat menjadi panjang umur untuk selama-lamanya. Ya tawaliwaha pula paripurendi sakalang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang baditang tumhang hipmame wasami satu sambe purendu sanggapa candho benaraso yatha manijo tiraso yatha Nitiyo vivacanto sammaloko vinacato mate bhavat vandalayo sukhi dikayuko bhava avivadana sirisa nijang utha pajayino jan mawatanti ayuwano asukhang wanando patipanado kasanda tametawe sukhang so atigacati ayung natwa malang wanang sukhanca patipanado di Sawahote yatayatu papacati te pawatu sabamanggalang lakantu samadewata sam nubhavena sadasoti pawantu te pawatu sabamanggalang lakantu samadewata samadhamman Nasandasoti pawantu te bhawatu sabamanggalang rakantu samadewata samba sangha nubhavena saddasoti